warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat kumpul dalam materi ataupun pembelajaran ilmu fikih. Untuk pertemuan pada kali ini kita akan membahas tentang bab toharoh. Tapi sebelumnya kita untuk pelaksanaan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama agar pembelajaran kita dapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga ilmu yang kita miliki menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena itu mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, materi pada pertemuan kali ini telah kita buka bersama dengan pembacaan doa secara berjamaah. Selanjutnya, sebelum pembelajaran, Bapak disediakan mengecek untuk kehadiran kalian. Andini hadir? Deis, Dinar Permana, Gita Anggita, Aida Septian. Baiklah, karena bisa kalian lihat atau cek ya dalam buku paket ataupun LKS masing-masing untuk materi pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu tentang bab toharoh. Dan ada pun tujuan pembelajaran pertama adalah nanti kalian mampu menjelaskan pengertian toharoh. Yang kedua, kalian mampu nanti menjelaskan macam-macam najis. Yang ketiga, dengan diskusi kalian mampu mempraktekkan tata cara bersuci. Itu tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian toharoh. Yang kedua, mampu menjelaskan macam-macam najis. Dan juga kalian nanti mampu untuk mempraktikkan tata cara bersuci. Baiklah, kita lanjut ke materi, yaitu pengertian toharoh. Toharoh berasal dari kata bahasa Arab yang berarti bersih atau bersuci. Sedangkan menurut istilah, suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah. Dan adapun dalil ataupun dasar hukum ketika kita disuruh untuk toharoh atau bersuci di sini yaitu dalam surat Al-Mudaththir ayat 4 sampai 3 dikatakan, dan pakaianmu bersihkanlah dan tinggalkanlah perbuatan dosa. Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Sa'id Al-Khudri, yaitu kebersihan itu sebagian daripada iman. Yaitu pengertian dan juga dasar hukum tentang bab toharoh atau bersuci dari hadas dan najis. Dan kemudian sekalian lihat di sana ada macam-macam najis dan tata cara bersuci. Nah, jadi macam-macam najis ataupun bagian-bagian najis. Di sini najis terbagi jadi 4 macam. Yang pertama najis mukhafafah, yang kedua najis mutawasito, yang
yang kedua hukmiyah. Jadi pada dasarnya najis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama najis mukhafafah atau najis ringan. Yang kedua najis mutawasito, najis pertengahan. Yang ketiga najis mughalladh atau najis berat. Ya. Tetapi dalam najis mutawasito terbagi menjadi 2. Yang pertama ringan, yang kedua adalah hukmiyah. Makanya tadi dikatakan najis di sini terbagi menjadi 3 macam, tapi hakikatnya menjadi 4 bagian. Ya. Nah itu macam-macam najis. Bagaimana cara kita mensucikan najis tersebut? Ya, baik najis mukhafafah, najis mutawasito ataupun najis mughalladh. Najis mukhafafah bisa kita sucikan hanya dengan memercikan air saja. Ya. Misalkan dalam suatu tempat ada najis mukhafafah, yaitu najis air kencing anak laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali ASI, yaitu yang termasuk najis mukhafafah. Hanya memercikan air saja, disiram saja tempat tersebut, maka sucilah tempat tersebut daripada najis. Yang kedua najis mutawasit, ya, atau najis pertengahan. Contohnya misalkan air kencing, baik air kencing manusia ataupun air kencing hewan, kemudian kotoran manusia, kotoran hewan, ya, ada darah, nanah, bangkai, itu termasuk adalah najis mutawasit. Nah, bagaimana caranya ketika kita nanti mensucikannya? Yang pertama kita hilangkan dulu datnya, ya. Hilangkan dulu datnya. Contoh misalkan pakaian kita terkena kotoran ayam, ya. Maka buang dulu kotorannya, bersihkan dulu datnya. Nah setelah itu barulah kita cuci, ya. Mau 1 kali atau 2 kali atau 3 kali cucian itu silahkan. Tetapi yang harus diperhatikan yaitu yang pertama harus hilang warna najis tersebut. Yang kedua hilang rasanya. Kemudian yang ketiga hilang apanya? Aromanya atau ambeunnya. Nah, kamu hilang semuanya. Jadi warnanya sudah tidak warna kotoran, kemudian rasanya pun sama, kemudian ambeunnya, nah, itu sudah tidak ada lagi yaitu najisnya, maka barulah suci. Yang ketiga yaitu najis mughalladh. Mana contohnya najis mughalladh? Najis mughalladh di sini contohnya yaitu seperti najis anjing dan babi, dan air liur anjing atau kotoran anjing, air liur misalkan babi dan kotoran babi, itu termasuk najis mughalladh. Cara mensucikannya sama, yang pertama hilangkan dulu datnya, yang kedua cucilah dengan 7 kali cucian, ya. 7 kali cucian, salah satunya maka kalian campur dengan tanah. Tapi tanahnya itu harus tanah yang suci, ya. Tidak boleh tanah yang ada najisnya. Nah, maka airnya dicampur dengan tanah, maka salah satu cuciannya maka dengan air yang sudah tercampur dengan tanah. Itulah cara ketika kita melakukan bersuci dari najis mukhafafah, najis mughalladh, dan najis mutawasit, ya. Pahami, ya? Nah, sebelum berlanjut, ya, ke materi, kalian silakan diskusikan, ya. Diskusikan dan kalian bentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Mengapa kita perlu
2, mengapa kita perlu memahami najis dan hadas. Untuk kelompok 3, mengapa kita perlu mengetahui macam-macam najis dan tata cara bersuci. Silakan. Untuk waktu kalian diskusi adalah 10 menit. Setelah selesai, nanti kalian mempresentasikan hasil diskusi masing-masing. Waktu diskusi telah selesai. Silakan untuk selanjutnya kelompok 1 mempresentasikan untuk hasil diskusi dari kelompoknya. Silakan yang akan mewakili. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi mengapa kita perlu memahami pengertian rohani. Jawabannya adalah karena bersuci merupakan salah satu syarat sahnya sebelum kita melakukan ibadah yang tersebut. Harus dalam keadaan suci. Baik, untuk kelompok 2 silakan Ibu presentasikan hasil diskusi kalian. Baik, untuk kelompok 3 silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok 3. Ya, terima kasih untuk masing-masing kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, anak-anak semua, sebelum mengakhiri materi kali ini, kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah kita mengenal pengertian najis. Jadi, najis itu adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya ketika kita ibadah, yang dituntut harus dalam keadaan suci. Najis terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, najis mukhaffafah, najis ringan. Yang kedua, najis mutawasito, najis pertengahan. Dan yang ketiga adalah najis mughalladho atau najis berat. Ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini sekian. Semoga kita semua selalu sehat dan juga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kita nanti akan membahas mengenai pengertian hadas, macam-macam hadas, dan juga cara mensucikan hadas. Ya. Itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi